Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Budi Triadi Kaidun STH dengan tema seperti benih yang ditabur dan berbuah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Matius 13 ayat 12. Berbunyi demikian, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 138 bait 1. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, tiba saatnya baik kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Terpujilah Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami memperoleh hikmat dari apa yang kami terima. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Matius 13 ayat 1-9 dan dilanjutkan dengan ayat 18-23. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ.
sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema seperti benih yang ditabur dan berbuah. Semua orang, saudara-saudara sekalian, tentu ingin hidupnya berhasil. Misalnya tukang beca ingin supaya dapat penumpang yang banyak sehingga menghasilkan banyak uang, atau pedagang berharap agar banyak pembeli supaya bisa menghasilkan banyak uang. Lalu bagaimana dengan kita? Pasti semua juga ingin mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan dalam hidupnya. Dan tidak hanya kita, Tuhan pun memiliki harapan yang sama. Karena itu mulai kita simak kisahnya. Matius 12 ayat yang pertama. Di sana dikisahkan bahwa pada hari itu, hari Sabat, Yesus berjalan bersama dengan para muridnya di sebuah ladang gandum. Karena lapar, lalu murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Setelah mereka memakan gandum di ladang gandum, maka Yesus melanjutkan perjalanan, yaitu ke sebuah rumah ibadat dalam ayat yang ke-9. Rumah ibadat yang dimaksud adalah sinagog, atau rumah ibadat orang Yahudi, dan sinagog artinya perkumpulan, belajar, atau pendidikan. Jadi saudara-saudara, sinagog itu bukan hanya rumah ibadat saja, tetapi juga sebagai sarana belajar bersama dan berkumpul bersama. Dan itu merupakan sebuah persekutuan. Apa yang Yesus lakukan di sana? Dalam ayat yang ke-10 dikatakan di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksudnya adalah supaya mereka bisa mempersembahkan Yesus. Lalu di ayat yang ke-13, Yesus merespon permohonan itu dengan mengatakan, ulurkanlah tangan. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Tuhan Yesus mengetahui maksud mereka, lalu ia menyingkir dari sana. Maksudnya adalah menyingkir dari perdebatan tersebut. Dan banyak orang mengikut Yesus, kemudian
ia sembuhkan mereka semuanya, dalam ayat yang ke-12 sampai 15b. Lalu masih di pasal yang sama, pasal 12 ayat 22. Dikisahkan kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkan matanya, dan si bisu itu pun bisa berkata-kata dan bisa melihat. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ia mengajar banyak orang. Dalam rumah ibadat itu termasuk di situ para ahli Taurat dan orang Farisi. Bahkan dikisahkan bahwa Yesus mengajar juga tentang roh jahat di sana. Dalam pasal 12 ayat 46, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya datang untuk berusaha menemui dia. Dan rupanya saudara-saudara yang Tuhan kasih, kehadiran Yesus di rumah ibadat pada saat itu telah berhasil memikat hati banyak orang yang sedang berada di dalamnya. Ketika Yesus keluar dari rumah itu, sebab tidak ada cukup ruang bagi semua orang untuk mendengarnya, dan pergi ke tempat terbuka. Lalu Yesus dan para muridnya pergi ke sebuah danau. Dan ternyata saudara-saudara, banyak orang masih mengerumuni dia, masih ikut berbondong-bondong kepadanya. Ibaratnya di mana ada raja, di situ ada istana. Di mana ada Yesus, di situ ada perkumpulan jemaat, walaupun hanya di tepi danau. Melihat banyaknya orang yang berdesakan, lalu Yesus dan para muridnya pun naik ke atas sebuah perahu. Sekarang saudara-saudara, perahu adalah mimbarnya. Sebagian orang mengamati bahwa orang-orang yang banyak berdiri di atas tanah kering adalah orang-orang yang sehat dan kuat. Mereka tidak mudah goyah. Sementara sang pengkhotbah sendiri berdiri atau duduk di atas perahu, di atas air yang lebih berbahaya, dan dalam keadaan yang cukup harus menahan goncangan. Begitulah hamba-hamba Tuhan, lebih banyak diperhadapkan dengan bahaya. Ini baru namanya panggung yang sebenarnya, yaitu betul-betul sebuah mimbar perahu. Yesus tahu saudara-saudara mereka haus akan firman Tuhan. Maka dari atas perahu ia pun menyampaikan pengajaran. Ia mengucapkan banyak hal kepada mereka, hal-hal yang penting mengenai kerajaan surga. Yang dibicarakan Yesus di sini, saudara-saudara, semuanya bukanlah hal yang sepele. Sebaiknya hal-hal yang membawa akibat pada kekekalan. Karena itulah kemudian banyak orang ingin tidak melewatkan sedikit pun dari apa yang Yesus sampaikan. Ada 8 perumpamaan yang tercatat dalam bagian ini, yang dirancang untuk menggambarkan kerajaan surga, bagaimana ia bertumbuh, bagaimana tanda-tanda kerajaan surga itu hadir, dan cara berkembang serta berhasil di dalamnya. Saudara-saudara, ia mengajarkan semua itu dalam perumpamaan. Tentu ini menjadi satu alasan, dan perumpamaan ini lebih banyak menolong banyak orang untuk bisa lebih memahami apa yang Yesus pahami dengan jelas. Ada satu perumpamaan yang menunjukkan halangan yang besar bagi manusia untuk mendapatkan keuntungan dari firman Tuhan dalam dirinya. Dan ini saudara-saudara, menurut Yesus adalah karena kebodohan orang tersebut. Itu adalah perumpamaan tentang 4 jenis tanah yang disampaikan dalam ayat 3 sampai 9 dan dijelaskan dalam ayat 18 sampai 23. Ini yang akan menjadi fokus renungan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, perumpamaan Yesus ambil dari kejadian kehidupan seperti biasa. Artinya saudara-saudara, biasa bisa dilihat, bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari, bisa dimengerti dengan mudah oleh kemampuan orang yang sangat kurang sekalipun. Perumpamaan tentang seorang penabur ini cukup jelas. Bahkan artinya pun dijelaskan sendiri oleh Yesus. Yesus yang lebih mengetahui dengan baik apa maksud dari perumpamaan itu. Pertanyaannya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa isi pengajaran itu? Yang pertama, benih yang ditabur adalah firman Allah. Firman itu berasal dari sang raja. Di mana ada raja, di situ ada kuasa. Pada bagian ini saudara-saudara, firman itu mengajarkan tentang kerajaan surga. Ini bukan sebuah kerajaan dunia, melainkan sebuah kerajaan yang berasal dari surga. Dan Injil, saudara-saudara, berasal dari kerajaan itu, menuntun
manusia menuju kerajaan tersebut. Firman itu adalah benih yang ditaburkan. Nampaknya hanyalah sebuah benda mati atau sebuah benda yang kering dan mati. Namun hampir semua buah berada di dalamnya. Benih ini adalah benih yang kekal menurut Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat yang 23. Dan inilah yang dinamakan dengan kabar sukacita yang menghasilkan buah di dalam jiwa. Yang kedua, saudara-saudara, penabur. Penabur yang menebarkan benih adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang melakukannya sendiri. Dan juga saudara-saudara melalui hamba-hambanya dalam ayat yang ke-37. Orang-orang ini adalah para pekerja yang bekerja di ladang Allah. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 3:9, mereka adalah hamba-hamba Tuhan, kawan sekerja Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, tanah. Tanah di atas di sini yang dimaksudkan adalah hati anak manusia yang berbeda-beda mutu dan kadarnya. Semua saudara-saudara mendapatkan taburan benih. Perhatikanlah, hati manusia ternyata seperti tanah menurut firman Tuhan. Ia bisa diolah menjadi baik, bisa menghasilkan buah yang baik. Sayang sekali kalau tanah itu tidak diolah dan dibiarkan begitu saja seperti seorang pemalas dalam Amsal 24 ayat yang ke-30. Sekarang mari kita dalami sifat-sifat dari keempat jenis tanah yang disampaikan oleh Yesus ini. Dan mari kita menilai berada di posisi mana kita saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, tanah di pinggir jalan. Biasanya di ladang-ladang gandum ada jalan setapak. Dalam pasal 12 ayat yang pertama. Dan kalau jatuh di atasnya, benih tidak akan pernah meresap ke dalamnya. Jadi burung-burung akan datang untuk memakannya. Orang yang demikian, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, adalah para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mengerti firman itu. Dan ini merupakan kesalahan mereka sendiri, sebab mereka tidak memperhatikannya dan tidak erat-erat menggenggamnya. Tidak jarang saudara-saudara yang Tuhan kasih, mereka duduk di hadapan Allah untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi hanya untuk memamerkan diri, melihat orang lain, dan supaya dilihat orang lain. Mereka tidak sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Semuanya hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, yang kedua, sebagaimana sampai mereka kemudian menjadi pendengar-pendengar yang tidak berbuah. Di situ saudara-saudara ada peran si jahat, yaitu iblis yang datang merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Artinya para pendengar yang ceroboh, yang masa bodoh, yang sungguh-sungguh tidak memperhatikan firman Tuhan adalah korban yang empuk bagi si iblis. Iblis yang digambarkan sebagai burung dalam perumpamaan Yesus ini. Seperti halnya iblis yang membunuh jiwa, demikian juga iblis bisa mencuri khotbah yang didengar oleh seseorang. Ia pasti bisa merampas firman itu jika kita tidak berhati-hati menjaganya. Artinya saudara-saudara, inilah yang dinamakan dengan burung yang memakan benih yang jatuh di tanah yang tidak dibajak sebelumnya. Itulah tanah yang pertama, hanya mendengar saja. Yang kedua, saudara-saudara yang Tuhan kasih, tanah yang berbatu-batu. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu dalam ayat yang kelima dan keenam. Hal tersebut menggambarkan pendengar-pendengar yang bertindak lebih jauh daripada pendengar yang pertama. Namun mereka menerima kesan yang baik tentang firman itu, tetapi tidak bertahan lama. Perhatikanlah saudara-saudara keadaan kita saat ini. Mungkin kita jauh lebih baik daripada orang lain di luar sana, namun masih kurang dalam pemahaman surga. Nah, saudara-saudara, perhatikanlah mengenai para pendengar ini. Digambarkanlah mereka sebagai orang-orang yang bertanah yang memiliki batu-batu. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mereka mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Dan inilah yang disayangkan. Sehingga benih yang ditanam itu atau benih yang jatuh di tempat itu ternyata tidak berbuah.
Begitupun saudara-saudara yang Tuhan kasih. Yang ketiga, yaitu bersemak duri atau tanah yang bersemak duri. Sebagian lagi dikatakan di sini, benih tersebut jatuh di semak duri. Semak duri merupakan pelindung yang baik bagi tanaman apabila ada di sekitar atau di sepanjang pagar tanaman. Tetapi menjadi teman yang jahat apabila ada di tengah-tengah ladang atau di antara tanaman. Dan besarlah saudara-saudara semak itu, yang menunjukkan bahwa semak duri tidak muncul sebelumnya. Hanya nampak sedikit saja. Tapi kemudian ia tumbuh subur bersama dengan benih yang ditabur dalam ayat yang ke-7. Benih tersebut menggambarkan keadaan orang yang belum meninggalkan pengakuan imannya kepada Tuhan, tapi juga saudara-saudara tidak mendapatkan keuntungan dari pengakuan itu. Kenapa demikian? Karena mereka dikalahkan oleh hal-hal duniawi. Di sini saudara-saudara, hal duniawi yang diungkap oleh Yesus adalah kekhawatiran yang pertama. Kekhawatiran ini saudara-saudara membuat benih cepat tumbuh. Bukan hanya benih tetapi juga ilalang pun menghimpitnya atau semak duri menghimpitnya. Kekhawatiran dunia justru menjadi semak duri yang luar biasa, yang menjerat, menyusahkan, melukai. Dan kalau dalam Ibrani 6 ayat 8, maka semak duri tersebut harusnya dibakar. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, yang kedua, semak duri yang dimaksud yaitu tipu daya kekayaan. Ini Yesus katakan demikian. Orang yang menghasilkan banyak harta nampaknya memang bisa mengatasi kekhawatiran kekurangan dalam kehidupannya. Namun saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mereka sebenarnya masih berada dalam jerat. Dalam Yeremia 5 ayat 4-5. Karena itulah kemudian mereka diperhadapkan pada tantangan yang baru. Karena kecenderungan orang yang memiliki harta berlimpah, maka dia tidak lagi mempercayai firman Tuhan. Itulah yang ketiga. Mendengar, menerima dan percaya, namun saat melakukannya tanpa rasa syukur dalam hidupnya. Kemudian yang keempat saudara-saudara, yaitu tanah yang baik. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan demikian, bahwa sebagian benih jatuh di tanah yang baik. Artinya saudara-saudara bahwa ini adalah para pendengar yang cerdas. Mereka mendengarkan firman Tuhan, mengerti, lalu melakukan firman itu dengan penuh rasa syukur dalam hidupnya. Sehingga berbuahlah, dikatakan di sini, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya saudara-saudara pertumbuhannya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing, walaupun anugerah benihnya sama. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, dengan kata lain, inti dari perumpamaan ini adalah Yesus berpesan tentang melihat, mendengar, dan mengerti firman Tuhan. Itu penting bagi sebuah pertobatan. Bisa kita bandingkan dengan Kisah Rasul 26 ayat yang ke-18. Pertanyaan berikutnya saudara-saudara, jika kondisi tanah memang berbeda-beda dalam perumpamaan tadi, pertanyaannya adalah, mungkinkah semua tanah dapat sukses atau menghasilkan hasil yang baik? Saya memahami ini sangat mungkin dan sangat bisa. Syaratnya saudara-saudara, batu-batu harus disingkirkan dulu, semak duri dilenyapkan dulu, yang keras harus digemburkan, yang tandus harus disuburkan. Suburkan dulu tanahnya, baru taburkan benihnya, niscaya akan berhasil. Apa itu batu-batu, semak duri, tanah yang keras dan tandus yang dimaksud? Itu sifat yang kita miliki. Karakter, pola pikir, tindakan, kebiasaan buruk yang selama ini dalam diri kita bisa kita kemudian hilangkan lebih dulu. Caranya bagaimana? Nah, firman Tuhan mengatakan, bertobatlah. Rubahlah sifat-sifat itu. Rubahlah karakter kebiasaan yang lama kita menjadi sebuah kebiasaan atau karakter yang baru, yang positif, membangun dan sesuai firman Tuhan. Coba kita uji, apakah kita ingin sukses dalam hidup kita seperti dalam
pembukaan tadi. Bila iya saudara-saudara, maka yang pertama mengetahuilah, atau kita harus mengetahui apa yang diinginkan dalam hidup ini. Kita harus punya tujuan. Yesus berpesan, carilah kehendak Allah dalam hidupmu dan lakukannya. Yang kedua saudara-saudara, bila kita ingin sukses, maka belajarlah dari kegagalan yang terjadi dan selalu berupaya untuk memperbaikinya. Yesus berpesan, bertobatlah dan jangan keraskan hatimu. Yang ketiga saudara-saudara, bila kita ingin sukses, yaitu bisa mengatakan tidak pada hal yang bukan prioritas. Yesus berpesan melalui perumpamaan ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang keempat saudara-saudara, bila kita ingin sukses, maka milikilah pikiran yang positif. Dan Yesus berpesan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan celaka. Pelajaran berikutnya saudara-saudara, Yesus yang berpindah mengajarnya dari rumah ibadat ke alam terbuka, yaitu ke tepi danau, untuk melihat lebih dekat realitas kehidupan. Dan di sana umat lebih bertumbuh imannya. Mari kita lihat kondisi kita saat ini. Selama masa pandemik ini, saudara-saudara, kita sekarang beribadah di rumah. Gereja yang berpindah ke rumah-rumah. Rumah sebagai ruang untuk beribadah, sebagai ruang kecil dan terkecil, yaitu ruang istimewa dalam lingkungan kita, dari gedung gereja menuju rumah. Artinya saudara-saudara, gema firman Tuhan sebagai benih yang kekal itu seharusnya kita semai di setiap rumah kita. Keluarga menjadi ladang, dan seharusnya menjadi ladang yang subur. Di hari pekabaran Injil GKP ini, setiap anggota keluarga mari kita ingatkan, kita ajarkan, nasihati, dekati, rangkul, peluk dengan erat supaya kehidupan mereka tetap berpaut pada Tuhan. Yohanes mengatakan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, demikianlah ia mengutip perkataan Yesus, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menyampaikan permohonan kita dalam doa syafaat yang nanti diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur pada hari ini bahwa Tuhan sudah hadir menyapa kami, memberikan kepada kami penerangan tentang apa yang dimaksudkan firman Tuhan pada saat ini. Bahwa firman itu adalah benih yang baik, benih yang kekal yang seharusnya bertumbuh di dalam kehidupan kami. Roh Kuduslah yang akan menolong kami untuk kami melakukannya. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkatilah semua, berkatilah kesehatan kami, pekerjaan kami, bahkan segenap pergumulan yang ada di dalamnya. Tuhanlah yang akan menyertai untuk bisa kami mengatasinya dengan baik. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk para pelayan umat Tuhan, pendeta, majelis jemaat, pengurus komisi. Tuhan berkati semua agar semua bersinergi dalam pelayanan meskipun di tengah-tengah masa pandemik ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota jemaat-Mu yang berada dalam kondisi yang lemah tubuhnya. Kami berdoa untuk Bapak Yafet Amu. Kami berdoa untuk Bapak Mariono Sihombing, dan juga untuk Nofri Sihaan. Berkatilah saudara-saudara kami ini, sembuhkanlah mereka, agar dengan kuasa Tuhan mereka dipulihkan, bahkan mereka bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang bertambah usianya. Tuhan berkati supaya kehidupan mereka tetap berbahagia bersama dengan Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk penanganan COVID-19. Tuhan berkati supaya semua yang diupayakan oleh pemerintah bisa mendatangkan hasil yang baik, sehingga kami bisa bersekutu kembali bersama-sama di gereja. Tuhan yang akan menolong juga para pemimpin bangsa ini dalam mengupayakan penemuan vaksin
obat anti corona ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang akan mempersatukan bangsa ini, lebih mempererat kembali persaudaraan, solidaritas, dan nasionalismenya. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pekabaran Injil GKP yang kami peringati pada tanggal 11 Juli. Tuhan berkati supaya apa yang dilakukan oleh Gereja Kristen Pasundan memang membuahkan hasil yang baik, sehingga semakin tersebarlah firman Tuhan, semakin tersebarlah berita sukacita terhadap semua orang. Kami juga berdoa bagi pekabar Injil yang bekerja di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia. Berkati mereka, dampingi mereka dalam melaksanakan tugas panggilannya. Juga untuk penegakan hukum di Indonesia yang kami peringati sebagai Hari Keadilan Internasional pada tanggal 17 Juli. Berkatilah ya Tuhan supaya mereka sebagai para penegak hukum dapat memutuskan perkara dengan adil. Bapa dalam surga, kembali kami akan pulang ke rumah masing-masing dan juga melakukan segala aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami memberikan keberhasilan di dalamnya. Seluruh doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa-doa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan, itu dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan hanya diiringi dengan organ. Mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami.
pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, supaya menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupan saudara-saudara, sekarang dan selama-lamanya. Amin.